Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertegur sapa meskipun secara jarak jauh. Para peserta didik kelas 7 yang lolos seleksi PPDB SMP Negeri 1 Ambel, saya mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian berhasil lolos seleksi menjadi peserta didik siswa SMP Negeri 1 Ambel tahun 2020-2021. Para peserta didik yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kebahagiaan. Peserta didik yang berbahagia, mulai hari ini Anda semua sudah mulai mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 1 Ambel, dan sudah kita ketahui bersama bahwa untuk pembelajaran di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita menggunakan pembelajaran secara daring, termasuk untuk PLS atau pengenalan lingkungan sekolah juga dilaksanakan secara daring. Para peserta didik yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi PLS, yaitu Tata Tertib Peserta Didik. Tata tertib peserta didik yang akan saya sampaikan merupakan keputusan dan sudah ditetapkan serta ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 11 Juli 2020. Tata tertib ini bukan untuk membelenggu anak-anakku semua, tapi tata tertib ini bisa digunakan untuk yang pertama, mampu mengarahkan peserta didik untuk mendukung tercapainya visi misi di sekolah yang barangkali ini sudah disampaikan. Yang kedua, untuk membentuk peserta didik mampu menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, menjaga dan menghindari peserta didik dari perbuatan yang menyimpang dan menggunakan obat-obat terlarang. Yang keempat, membentuk peserta didik yang mengerti dan menghormati peraturan. Adapun isi dari tata tertib tersebut terdiri dari 4 bab. Bab pertama, ketentuan umum. Tidak akan saya bacakan semuanya, nanti bisa di-share di grup kelas. Bab kedua, dasar, fungsi, dan tujuan. Bab ketiga, aturan pelaksanaan. Dan bab keempat, penutup. Khusus untuk bab ketiga akan saya singgung lebih banyak. Bab ketiga terdiri dari beberapa bagian, ada 17 bagian. Dan tidak saya uraikan semua karena waktu mungkin terbatas.
ada 17 bagian. Yang utama yang akan saya sampaikan kepada anak-anakku atau peserta didik adalah kewajiban peserta didik. Ini bab ketiga. Kewajiban peserta didik meliputi 1. Setiap peserta didik wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Setiap peserta didik harus dapat menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jadwal yang berlaku. 4. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. 5. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri dan muatan lokal. 6. Setiap peserta didik wajib memiliki kartu pelajar sebagai kartu identitas peserta didik. 7. Setiap peserta didik harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. 8. Setiap peserta didik wajib menjaga tata krama pergaulan dengan seluruh sivitas akademik SMP Negeri 1 Ambal. 9. Setiap peserta didik harus berpakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. 10. Setiap peserta didik harus mengikuti ketentuan khusus yang berlaku dalam sekolah, meliputi ketentuan laboratorium, perpustakaan, warnet, dan lain-lain. 11. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. 12. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan senam kesegaran jasmani jalan sehat sesuai ketentuan yang ada. 13. Setiap peserta didik wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, kekeluargaan, keamanan, dan kerindangan di lingkungan sekolah. 14. Setiap peserta didik wajib menghormati kepala sekolah, guru pendidik, tenaga kependidikan karyawan, teman yang lain, dan seluruh sivitas akademik SMP Negeri 1 Ambal. 15. Setiap peserta didik diharapkan berpenampilan rapi, berkepribadian yang terpuji, dan bersikap sopan dan santun, baik terhadap kepala sekolah, guru pendidik,
tenaga kependidikan _karyawan maupun seluruh sivitas akademik SMP Negeri 1 Ambal. 16. Setiap peserta didik wajib melaporkan kepada kepala sekolah atau aparat sekolah yang ditunjuk apabila terjadi gejala yang mengarah kepada gangguan stabilitas sekolah. Ini tadi adalah kewajiban peserta didik. Silakan dipahami, dicermati untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan sebagai pedoman kalian untuk bersikap dan berperilaku. Kemudian akan saya sampaikan hak peserta didik. Ini ada pada bagian kedua. Pasal 6 meliputi 1. Setiap peserta didik berhak mendapat pendidikan dan pengajaran di sekolah, baik jam pagi maupun jam tambahan sore. 2. Setiap peserta didik berhak mendapat perlakuan sama sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Setiap peserta didik berhak mendapatkan nomor induk peserta didik. 4. Setiap peserta didik berhak menjadi anggota dan mengikuti kegiatan OSIS. 5. Setiap peserta didik berhak memilih kegiatan ekstrakurikuler yang diminati. 6. Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan konsultasi yang sama sesuai ketentuan. 7. Setiap peserta didik berhak memberikan saran dan masukan yang bersifat konstruksi terhadap sekolah. 8. Setiap peserta didik berhak memakai fasilitas sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Setiap peserta didik berhak mendapat pelayanan informasi dan pengembangan studi lanjut. 10. Setiap peserta didik berhak menerima buku laporan hasil belajar peserta didik setiap akhir semester. 11. Setiap peserta didik berhak mendapat ijazah apabila telah dinyatakan lulus dalam ujian akhir. 12. Setiap peserta didik berhak mengembangkan kreativitas sesuai ketentuan yang berlaku. Dan 13. Setiap peserta didik berhak meminjam buku di perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk bagian-bagian yang lain, mohon maaf tidak bisa saya bacakan. Kalian nanti bisa membaca sendiri setelah kami share untuk dicermati, dipahami sebagai pedoman dalam kalian bersikap, berperilaku baik di sekolah maupun di luar sekolah sebagai peserta didik. Yang jelas untuk peserta didik tentunya akan lebih bagus sikap perilakunya dibandingkan anak-anak atau orang yang tidak mengikuti pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sebagai peserta didik baru.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa untuk menjadi pedoman dan bisa dipahami dengan baik. Tentunya dalam saya menyampaikan materi ini banyak kekurangannya dan mungkin tidak berkenan di hati para peserta didik. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.